Di hari yang penuh berkat ini saya berbagi firman dengan kita semua. Saya beri judul uang. Kalau kita baca firman Tuhan, kita akan temukan di sana bagaimana Alkitab mencatat banyak hal mengenai uang. Betapa sangat penting antara uang dengan kehidupan manusia, terlebih dengan kita yang percaya. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan bahwa jangan sampai uang itu membuat kita lupa diri. Jangan sampai uang itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai uang itu membuat kita melakukan dosa, melakukan kejahatan. Tetapi biarlah dengan uang yang Tuhan berikan kepada kita, membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin melayani Tuhan, dan semakin lagi kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Nah, terkait dengan keuangan, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semua, yang harus ada di pikiran kita, yang pertama, uang itu berasal dari Tuhan. Uang itu sumbernya dari Tuhan. Kalau kita baca Amsal 10 ayat yang ke-22, jelas di sana dicatat bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah kita tidak bisa menambahinya. Artinya sekeras apapun kita bekerja, kalau Tuhan tidak memberikan, maka kita tidak bisa mendapatkan uang itu atau tidak bisa menambahinya. Karena memang sumbernya dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur, Tuhan memberikan kepada mereka yang dikasihinya. Haleluya. Yang kedua, terkait dengan keuangan, yang harus ada di pikiran kita, bahwa uang itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama yang engkau miliki, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, kata firman Tuhan. Jadi pakai uang yang kita punya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, harus jujur dengan keuangan. Kalau kita baca, kita pernah dengar khotbah mengenai Ananias dan Safira, kita akan temukan di sana bagaimana suami istri ini mempersembahkan persembahan uang mereka kepada rasul-rasul, tetapi mereka menahan sebagian dari persembahan itu. Ada ketidakjujuran di dalamnya, sehingga akhir dari cerita ini kita lihat di situ ada kematian. Oleh karena itu penting untuk kita jujur dengan keuangan kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, jangan kita menjadi hamba uang, tetapi biarlah uang diperhamba oleh kita. Jangan sampai dengan memburu uang kita lupa dengan Tuhan. Jangan sampai dengan mengejar uang kita lupa persekutuan ibadah kepada Tuhan. Jangan sampai karena mencari uang kita menghalalkan segala cara dan pada akhirnya kita melakukan dosa dan kejahatan. Haleluya. Biarlah 4 hal ini kita lakukan, dan saya percaya ketika kita lakukan 4 hal ini, maka Tuhan akan tambah-tambahkan keuangan kita sehingga kita menjadi